Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Bu Guru harap anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran daring pada pagi hari ini. Anak-anak, seperti biasa sebelum memulai pembelajaran, mari kita bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada kesempatan kali ini Bu Guru akan menjelaskan atau membahas soal yang Bu Guru kasih pada minggu lalu yang di hari Sabtu, yaitu LKS halaman 10 sampai 11 nomor 16 sampai nomor 25. Langsung saja kita mulai dari nomor 16. Kotak kayu Pak Denny berbentuk kubus dengan volume 17.576 cm kubik. Jadi di situ langsung saja kita tulis yang nomor 16. Diketahui volume sama dengan 17.576 cm kubik. Panjang rusuk kotak kayu tersebut adalah yang ditanyakan adalah rusuknya. Rusuk lambatnya S. Kalau mencari rusuk apabila yang diketahui volume, yaitu kita tinggal akar pangkat 3 dari volume. Volumenya 17.576. Kita beri batasan mulai dari ribuan. Berapa pangkat 3 yang hasilnya itu mendekati 17, tidak boleh lebih, yaitu 2. 2 pangkat 3, 8, 3 pangkat 3 nya itu sudah 27, jadi yang kita gunakan adalah yang 2. Selanjutnya kita lihat angka satuannya. Berapa pangkat 3 yang satuannya 6, yaitu 6. Jadi rusuk dari kubus ini yaitu 26 cm. Next, nomor 17. Kolam renang berbentuk balok dengan ukuran panjang 20 meter. Kita tulis di sini P sama dengan 20 meter. Lebar 14 meter, berarti L sama dengan 14 meter. Selanjutnya, dan kedalaman 2 meter. Kedalaman itu sama seperti tinggi, yaitu 2 meter. Jika ketinggian air 4/5 dari kedalaman kolam, volume air di kolam tersebut adalah volumenya, karena di situ ada kata 4/5 dari, yaitu 4/5 dikalikan dengan volume. Volumenya balok P kali L kali T. P-nya 20 meter dikali L-nya 14 meter dikali T-nya 2 meter. Jadi di sini sama dengan 20 bisa kita sederhanakan dengan 5, yaitu 20 dibagi 5 hasilnya 4. 4 kali 4 16. 16 kita kalikan 2 hasilnya 32. 32 kita kalikan 14, kita hitung sama-sama. 32 dikali dengan 14. 2 dikali 4 8. 3 dikali 4 12. 2 kali 1 2. 3 kali 1 3. Kita tambahkan 8 4 4. Hasilnya yaitu 448 meter kubik. Ini untuk yang nomor 17. Kita lanjut yang nomor 18. Fajar akan mengirim paket berupa 125 souvenir yang dikemas dalam kotak berbentuk kubus berukuran 4 cm. Sebelum dikirim, souvenir tersebut dimasukkan ke dalam kardus besar yang berbentuk kubus hingga kardus terisi penuh.
ukuran panjang kardus besar yang digunakan Fajar adalah, nah di situ kardus besarnya bentuknya kubus. Jadi yang ditanyakan panjang kardus besar itu adalah sama seperti yang ditanyakan itu rusuk kubusnya. Nah, langkah pertama yang kita harus cari adalah volume kardus yang besar. Volume kardus besar itu sama seperti volumenya kubus. Volume kardus besar itu karena dia muat 125 souvenir, jadi 125 dikali dengan kotak yang berbentuk kubus itu tadi. Kotak yang berbentuk kubus ukurannya 4 cm, jadi kita cari volumenya. Volume kubus yang kecil. Jadi di sini sama dengan 125 dikalikan dengan rusuknya itu 4 kali 4 kali 4. 4 kali 4 16 kita kalikan 4 64, jadi kita hitung 125 dikali 64. 5 dikali 4 20, nyimpan 2 kali 4 8, tambah 2 10, nyimpan 1 kali 4 4, tambah 1 5 kali 6 30, nyimpan 3, 2 kali 6 12, tambah 3 15, nyimpan 1 kali 6 6, tambah 1 7, kita tambahkan 0 0 0 1 8.000. Volumenya 8.000 cm kubik. Yang ditanyakan ukuran panjang kardus besar, yaitu sama seperti kita mencari rusuknya. S sama dengan akar pangkat 3 dari volume, jadi 8.000. Berapa pangkat 3 yang hasilnya 8? Sudah kita ketahui, yaitu 2. Jadi 20 cm. Anak-anak dipahami dengan baik ya. Lanjut kita ke yang nomor 19. Seorang pedagang membeli sekardus sabun untuk persediaan tokonya. Setiap sabun dikemas dalam bungkus berbentuk balok kecil. Di dalam kardus, sabun-sabun itu disusun dengan panjang 6 bungkus, lebar 5 bungkus, dan tinggi 8 bungkus. Banyaknya sabun di dalam kardus tersebut adalah banyaknya sabun itu sama seperti volume. Sama aja dengan volume. Jadi rumusnya sama, P kali L kali T. P-nya 6 bungkus, 6 dikali lebarnya 5 bungkus, 5 dikali tingginya 8 bungkus, 8. Jadi sama dengan 6 dikali 5 30, 30 kali 8 240 bungkus. Yang nomor 19. Next, yang nomor 20. Buyung memiliki kubus mainan kecil sebanyak 440. Buyung menyusun kubus-kubus mainan tersebut menjadi bentuk balok. Jika balok yang terbentuk memiliki ukuran panjang 11 kubus mainan dan tinggi 5 kubus mainan, maka lebar balok tersebut adalah, nah perlu anak-anak garis bawahi di situ, banyak kubus mainan kecil yang 440 itu sama dengan volume. Jadi volumenya 440. Yang ditanyakan lebarnya. Lebar sama dengan volume dibagi P dikali T. V-nya berapa? V-nya 440 dibagi dengan P-nya 11 dan T-nya 5. Jadi 440 dibagi 55, hasilnya sama dengan 8 kubus mainan. Kita lanjutkan yang nomor 21. Banyaknya balok kecil yang dapat dimuat dalam kubus adalah banyak balok kecil. Jumlahnya ada berapa, itu yang dimaksud ya anak-anak. Itu rumusnya sama dengan volume yang besar dibagi dengan volume yang kecil.
volume yang besar itu berbentuk kubus, jadi 12 dikali 12 dikali 12 dibagi yang kecil itu bentuknya balok, jadi 2, panjangnya lebarnya 1 dan tingginya 2. Ini ada berapa? Kita sederhanakan. 12 bagi 2 6, 12 bagi 2 juga 6, jadi tinggal 6 kali 6 kali 12. 12 kali 6 hasilnya 72. 72 kita kalikan 6. 2 kali 6 12, nyimpan 1. 7 kali 6 42, tambah 1 43. Jadi di sini 432 buah kubus balok kecil. Selanjutnya yang nomor 22. Nah, di sini perlu anak-anak perhatikan yang nomor 22. Ini dibagi menjadi 2 bangun. Ini artinya volume gabungan. Nah, yang pertama bentuknya apa? Yang pertama itu volume yang ini bentuknya balok karena ukurannya tidak sama. Yang kedua juga sama, ini bentuknya balok. Volume yang pertama kita perhatikan panjangnya. Panjang yang sebelah sini itu sama dengan 8 dikurangi dengan 2. Jadi panjangnya bangun yang pertama itu adalah 6. Ya, 8 seluruhnya dikurangi 2. Ini kan sama segini jadi 2. Jadi 8 dikurangi 6 panjangnya. Lebarnya sama ini. Mau sebelah sini, mau sebelah sini sama. Jadi lebarnya itu 5 dan tingginya adalah 7. Jadi kita bisa tentukan volume yang pertama P kali L kali T. P-nya tadi 6 dikali lebarnya 5 dikali tingginya 7. Jadi sama dengan 6 kali 5 30, 30 kali 7 210 cm kubik. Next, sekarang yang volume yang kedua. Kita lihat bangun yang kedua. P-nya ini sama dengan ini jadi 2. Lebarnya 5 sama tingginya. Tingginya kan cuma pendek segini. Jadi itu 7 dikurangi 6. Jadi hanya 1 tingginya. Jadi volume yang kedua P-nya itu 2 cm, lebarnya 5 cm dan tingginya 1 cm. Jadi 10 cm kubik. Kita tambahkan 220 cm kubik. Kita lanjutkan yang nomor 23. Yang nomor 23 volume di dalam bak mandi. Nah, kita lihat di situ yang diminta dalam bentuk liter. Otomatis P-nya kita tulis 2 meter itu sama dengan liter kan sama seperti desimeter kubik. Jadi meter ke desimeter hanya turun 1 tangga, jadi 20 desimeter. Lebarnya sama 2 meter juga sama dengan 20 desimeter. Nah, tingginya ini yang anak-anak perlu perhatikan karena di situ ketinggian airnya nggak full. Artinya masih ada bagian yang kosong yaitu yang sebelah sini. Ini 20 cm sedangkan seluruhnya kan 2 meter. Jadi tingginya sama dengan 2 meter dikurangi dengan 20 cm. Nah, ini mereka semua kita ubah sama-sama ke bentuk desimeter. Jadi meter ke desimeter 20 desimeter, centimeter ke meter naik 1 tangga. Centimeter ke desimeter naik 1 tangga. Jadi di sini 2 desimeter. 20 dikurangi 2 18 desimeter. Lanjut, jadi volume airnya sama dengan P kali L kali T. Jadi 20 kali 20 kali 18 hasilnya yaitu 7.200 liter. Kita lanjutkan ke yang nomor 24. Nomor 24. Seorang pesulap membawa kotak sulap yang berbentuk kubus.
kotak tersebut memiliki volume 27.000 cm3. Panjang rusuk berarti di situ S sama dengan akar pangkat 3 dari 27.000. Jadi sama dengan berapa pangkat 3 hasilnya 27? 3. Jadi ini keluar nolnya keluar 1, jadi 30 cm. Dan yang terakhir nomor 25. Truk pasir memiliki bak yang mampu memuat 17,5 meter kubik pasir. Itu artinya volumenya. Panjang bak truk yaitu 5 meter dan lebarnya 2 meter. Tingginya yang ditanyakan. T sama dengan V per P kali L. V-nya di situ sama dengan 17,5 per P-nya 5 dan lebarnya 2. Jadi di sini sama dengan 17,5 dibagi 10 karena dibagi komanya maju. Jadi pindah 1 di sini jadi tinggal 1,75 meter. Nah, itu tadi pembahasan tugas minggu lalu dari Bu Guru. Bu Guru berharap anak-anak tetap fokus untuk mengerjakan, maksudnya anak-anak juga bertanggung jawab ketika diberi tugas, itu anak-anak juga mengumpulkannya secara tepat waktu. Ya, dan berharap anak-anak juga tidak bosan untuk mengikuti pembelajaran secara daring ini. Kita berharap juga kita bisa segera untuk bertatap muka untuk pelajaran matematika ini. Baik, untuk pelajaran kali ini sekian dari Bu Guru, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata Bu Guru ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.